Lapangan pekerjaan sulit, banyak yang sudah lulus kuliah tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil atau wong cile. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak, lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional, termasuk Pak Yusuf Kalla, mengingatkan siapapun presidennya ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan, akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan, ini merupakan tantangan terbesar nanti, jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. AHY lagi marah-marah. Dia klaim atas nama rakyat. Rakyat menginginkan perubahan. Pembangunan yang mercusuar itu tidak dirasakan oleh rakyat. Hutang yang membengkak, segala macam dia sebutkan. Saya mendengarkan aspirasi dari mana-mana, dari KP, dari mana-mana, pokoknya menginginkan perubahan. Benar? Apakah benar yang Anda omongkan itu, Mas AHY? Kita cek dulu nih pidatonya, lalu kita sodorkan nanti bukti dan faktanya. Apakah benar masyarakat menginginkan perubahan atau menginginkan keberlanjutan? Jangan bohong lo ya Pak AHY ya. Di stasiun, di bandara, di pasar, di restoran, di kafe-kafe, di tempat-tempat fitness, kami mendengarkan masyarakat kita yang benar-benar mengharapkan agar perubahan itu segera terjadi. Karena rakyat hari ini menghadapi banyak sekali permasalahan. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Masalah ekonomi dan kesejahteraan. Harga-harga bahan pokok yang naik, mahal, sulit untuk dijangkau. Mas AHY lagi marah-marah. Dia klaim atas nama rakyat. Rakyat menginginkan perubahan. Pembangunan yang mercusuar itu tidak dirasakan oleh rakyat. Hutang yang membengkak segala macam. Dia sebutkan, saya mendengarkan aspirasi dari mana-mana. Dari mana-mana pokoknya. Menginginkan perubahan, benar. Apakah benar yang Anda omongkan itu Mas AHY? Pupuk langka dan mahal. Sementara itu penghasilan tidak membaik, daya beli turun. Sedangkan kita tahu bahwa kesejahteraan ASN, TNI, Polri juga stagnan, tidak kemana-mana. Lapangan pekerjaan sulit, banyak yang sudah lulus kuliah tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil atau wong cile. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak, lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional, termasuk Pak Yusuf Kalla, mengingatkan siapapun presidennya ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan, akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan, ini merupakan tantangan terbesar nanti, jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kita tahu, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen, saya ulangi, menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik,
namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Sementara itu, kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang, sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai masyarakat yang merasa terbungkam takut bersuara di negerinya sendiri. Kita juga tidak ingin kebencian, polarisasi dipelihara, menganga, sengaja dilancarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Atas berbagai persoalan tadi, Bapak Ibu sekalian, rakyat menyampaikan aspirasinya kepada kami untuk mengusung agenda besar perubahan dan perbaikan di semua sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di bidang penegakan hukum dan keadilan, serta di bidang demokrasi dan kebebasan sipil. Agenda perubahan dan perbaikan inilah yang juga menyatukan ketiga partai dalam koalisi, sejalan dengan gagasan bakal calon presiden kita, Mas Anies Baswedan, yaitu meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Oke, apa yang akan Anda sampaikan terhadap ucapan AHY? Coba saya pengen nanya yang di sini, terwakili gak dengan ucapan AHY itu? Apakah benar kelaiman dia? Rakyat menginginkan perubahan, bukan keberlanjutan. Sebetulnya ini bisa dijawab dengan sangat simpel, sederhana, nggak perlu muluk-muluk. Faktanya, sekarang semua calon presiden menginginkan untuk di-endorse Presiden Jokowi. Fakta. Prabowo, Ganjar, termasuk Anies menginginkan untuk di-endorse Presiden Jokowi. Itu fakta. Lalu pertanyaannya, kalau memang rakyat menginginkan perubahan, kenapa calon-calon presiden merapat terus ke Jokowi dan ingin di-endorse oleh Presiden Jokowi? Karena kita tahu sama-sama di dalam survei 80% rakyat Indonesia itu suka terhadap Jokowi dan gaya kepemimpinan Jokowi. 80% di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang udah 2 periode. Ini susah untuk kemudian dilakukan oleh calon-calon presiden yang lain, termasuk SBY kemarin ya, pas dia mau lengser nggak mendapatkan apresiasi sebanyak ini dari rakyat Indonesia, nggak mendapatkan apresiasi sebanyak ini, nggak mendapatkan respon luar biasa, dukungan luar biasa, kecintaan rakyat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.